Kenapa kita harus ma'rifatullah? Karena ma'rifat itu mengenal diri. Bukan diri yang kasar atau tubuh, tapi mengenal jiwa, ruh sendiri. Baru dari situ kita bermakrifat kepada Allah, kepada Tuhan yang Esa. Di dalam sebuah kitab tasawuf disebutkan awwaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalnya agama harus mengenal Tuhan dahulu. Dan itu wajib bagi semua orang mengenal akan Tuhannya. Kenapa? Karena semua yang ada di muka bumi ini, di semesta ini, berasal dari yang satu. Dan kembali kepada yang satu itu juga. Orang-orang yang telah menyelami kedalaman ilmu dan mengalaminya, mereka bisa disebut orang-orang yang beriman, yang teguh kepercayaannya, keyakinannya terhadap Tuhannya sendiri. Dan sekarang ini banyak orang yang mengaku bahwa dirinya itu beriman, padahal dia sendiri belum menyaksikannya. Karena percaya itu diawali dengan pertemuan. Harus bertemu dulu, baru percaya. Dan di Al-Quran sudah disebutkan dengan jelas. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara mereka ada yang berkata mereka beriman kepada Allah. Padahal mereka itu bukanlah orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan menipu dirinya sendiri. Karena syarat percaya itu kan harus bertemu dulu. Bagaimana bisa seseorang mempercayai sesuatu tanpa bertemu? Orang-orang yang telah kepercayaannya kuat terhadap Tuhannya, hatinya itu bersih dari kesyirikan. Karena kenapa? Dia telah tahu, telah mengenal sejatinya diri, lalu mengenal Tuhannya. Setelah mengenal Tuhannya, menyelaraskan diri dengan Tuhannya. Tujuan mengenal diri sendiri itu hanya untuk kebahagiaan, keselamatan. Tidak ada yang lain. Apalagi diperkuat di dalam Al-Quran. Wa amal ladzi fi qulubihim maradun rizam illa rizihim wa mahum kafirun. Dan siapa di dalam hatinya ada penyakit, maka meninggalnya dalam keadaan kafir. Apa mau kita meninggal dalam keadaan kafir? Saya rasa semua orang tidak mau. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya kita santai-santai, tidak mempelajari atau memahami diri sendiri? Padahal mengenal diri itu kunci keselamatan dan kebahagiaan.
dunia akhirat. Asli bos. Mau ngapain lagi atulah hidup di dunia ini. Karena dunia ini hanya permainan, sendagurau, dan tipuan. Ila mata ghurur. Tipuan belaka. Kenapa disebut tipuan atau sendagurau, permainan? Karena semua itu hanya permainan pikiran. Permainan pikiran yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Yang timbul tenggelam. Kadang-kadang ingat A, kadang-kadang ingat yang lain. Silih berganti. Seperti adanya susah, adanya senang. Susah senang silih berganti. Nggak netep, nggak kekal. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sedih. Dan itu semua hanya permainan pikiran. Produk pikiran semata. Nggak mungkin lah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dunia itu hanya tipuan belaka. Artinya tipuan kan bohong. Artinya bohong ya tidak ada. Jangan menganggap dunia ini suatu kenyataan. Padahal sebenarnya dunia ini bukanlah suatu kenyataan. Hidup di dunia ini sebentar, bos. Dan hidup di dunia ini hanya sebatas mimpi. Mungkin kita semua mengalami. Ketika kita dikejar anjing di dalam mimpi, seolah-olah itu benar dan nyata. Sampai-sampai tubuh kita pun merasakan capeknya, merasakan takutnya. Tapi pas begitu kita bangun dari tidur, kita sadar bahwa itu hanya sebuah mimpi. Bukan suatu kenyataan, bukan realita. Nah, seperti itulah hidup di dalam dunia ini. Jangan terlena oleh kehidupan dunia ini. Karena kita tidak tahu besok lusa masih ada atau enggak di kehidupan dunia ini. Kita nggak tahu. Dan kalau kita bercermin kepada orang-orang yang beriman, sebut ajalah seorang wali yang telah mengenal Tuhannya. Mereka rela menjalani proses mengenal diri sampai mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri itu mudah, tapi ada prosesnya. Prosesnya, ya berjuang, melawan diri sendiri, melawan ego, melawan nafsu, dan riyado, latihan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah berkata, dan jihad yang paling utama adalah melawan nafsu dan diri sendiri. Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Gak ada yang tidak bisa. Asal kita mau nyebur, menjalaninya, melalui prosesnya, dengan tekun dan sabar. Gak ada yang tidak bisa, bos, di dunia ini. Semuanya sama. Oleh Tuhan dikasih akal pikiran. Sama, semuanya rata. Prosesnya harus matikanlah diri kita sebelum mati. Antalmut oblamo, matikanlah dirimu sebelum mati. Itu proses. Artinya bukan mematikan jasad. Kalau mematikan jasad, ya gimana nih? Bukan seperti itu. Artinya
matikanlah dirimu sebelum mati itu, ego kita diganti dengan kesadaran yang sebenar-benarnya. Atau istilah lain, kesadaran pikiran, kesadaran jasmani harus diganti dengan kesadaran sesungguhnya, kesadaran sejati. Yang mana kesadaran sejati itu berbuat, bertindak sudah tanpa pikiran berpikir. Kesadaran sejati itu atau hidup, sebenar-benarnya hidup, mengalir apa adanya, spontanitas, atau berbuat dengan intuisi, rasa. Karena hakikatnya mati adalah kesadaran ego. Dan hakikatnya hidup, kesadaran sejati. Kalau kita masih berada dalam kesadaran ego atau kesadaran jasmani, atau bisa disebut namanya kesadaran pikiran, ya siap-siap saja terseret dan terseret oleh penderitaan. Kadang-kadang susah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang putus asa. Itu kesadaran ego, kesadaran pikiran, bisa disebut kesadaran jasmani. Dan kesadaran jasmani ini menganggap dirinya itu sadar. Padahal dia sedang bermimpi. Karena kesadaran ego itu seperti orang yang bermimpi. Berkata-kata pun tidak adanya kesadaran. Seperti apabila seseorang menginginkan atau berkata, aku ingin kebahagiaan, aku mencari kebahagiaan. Artinya orang itu tidak bahagia. Dan kesadaran pikiran atau pikiran yang selalu membuat kita letih, lelah, capek dalam hidup ini. Karena pikiran selalu menyeret, memikirkan keluarga, memikirkan cicilan rumah, memikirkan biaya sekolah, memikirkan anak. Pikiran selalu menyeret ke arah situ. Padahal kalau kita tahu, semua ini sudah diurus, diberi rezeki sama Allah Azza wa Jalla, sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya untuk disengsarakan di alam dunia ini. Itu mah hanya kebodohan kita saja. Kita yang membatasi diri, merendahkan diri sendiri. Kalau Allah itu enggak seperti itu. Karena Allah itu zat yang maha cinta kasih, zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak mungkin Tuhan yang pengasih dan penyayang menyengsarakan, mempersulit hamba-hambanya di dunia ini. Sungguh tidak mungkin.
pertanyaannya, tapi kan faktanya banyak orang yang menderita, ya susah, ya putus asa, ya sedih, ya kecewa. Itu mah kebodohan sendiri. Kenapa saya sebut kebodohan sendiri? Karena dia tidak memahami, tidak mengenal dirinya sendiri yang sesungguhnya. Tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Mana produk pikiran, dan mana yang kenyataan. Dan tidak sedikit orang menyalahkan Tuhannya sendiri. Ditimpa kesusahan, hatinya berontak, seolah-olah tidak ridho, tidak ikhlas. Emang siapa yang menciptakan Anda? Itu mah hak Tuhan. Mau buat kita menderita, mau buat kita kaya, itu mah hak Tuhan. Tapi di sini kita diajarkan jangan menjadi orang yang bodoh. Maksudnya, kenali cara kerja pikiran, kenali reaksi-reaksi batin di diri sendiri. Karena akar masalah dari situ semua. Tidak ada masalah yang berasal dari luar diri kita. Semuanya ada di dalam diri kita. Dan tidak sedikit orang menyalahkan Tuhannya akan nasibnya sendiri. Begitu dia minta sesuatu kepada Tuhan, tidak dikabulkannya. Dan muncullah perasaan kecewa dan putus asa, sampai-sampai berani menyalahkan Tuhannya sendiri. Udah itu mau kebodohan diri. Atau kita sah, mana itu bodoh-bodoh teuing. Hirup teh bodoh-bodoh teuing. Dunia mah itu menang bodoh, orang mah hidup di dunia. Nah, karena Allah Tuhan bersama diri kita. Dan sebenarnya sudah tidak ada antara Tuhan dengan kita. Karena disekat oleh pikiran kita sendiri. Dihalangi oleh pikiran kita sendiri. Menganggap seolah-olah Tuhan itu berada di luar diri kita. Itulah pikiran. Kadang-kadang pikiran itu ya lucu. Apakah kita tidak malu? Kita sudah dikasih akal pikiran, masih saja hidup ngeluh. Masih aja hidup menyalahkan orang lain. Bisa-bisanya menyalahkan orang lain. Pada kebodohannya sendiri. Orang lain itu nggak ada hubungannya dengan diri kita. Karena akar masalah di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Tapi tidak sedikit orang yang selalu menyalahkan orang lain. Dan orang yang biasa menyalahkan orang lain, biasanya sifatnya kekanak-kanakan. Tidak mau koreksi diri. Padahal tidak ada yang disebut masalah itu dari luar diri kita. Semuanya ada di dalam diri kita. Tergantung cara kita berpikir, menanggapi perkataan-perkataan dari luar. Lah kalau kitanya adem-adem aja, karena kita tahu masalah ada di dalam, santai-santai aja.